Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustazah kelas 8? Insyaallah sehat, tetap semangat dan siap untuk memulai pelajaran kita di hari ini. Tetap semangat ya kakak-kakak ya. Jangan lupa tugasnya sudah mulai mengirim sama Ustazah tentang tabel kegiatan budidaya dan foto ya. Sertakan fotonya, jangan tabelnya saja ya kakak-kakak. Kalau cuma tabelnya saja tanpa foto Ustazah tidak terima. Nah, bukti prakteknya adalah foto dan tabel. Oke, dimulai ya. Sudah ada beberapa orang yang mengirim sih sama Ustazah, Masya Allah, barakallahu fikum ya yang sudah mengirim, semoga Allah memudahkan ya. Bagi yang belum tolong segera ya kakak-kakak kelas 8. Baik, kita mulai materi kita di hari ini. Kita masih di bab pengolahan ya. Di pengolahan kita sudah mempelajari tentang pengolahan bahan pangan, serealia, umbi, kacang-kacangan menjadi makanan dan makanan dan minuman ya. Nah, kita sudah belajar apa itu serealia, apa itu kacang-kacangan, dan apa itu umbi. Jadi kalau nanti Ustazah cerita di dalam soal jelaskan tentang apa itu umbi, apa itu kacang-kacangan, apa itu serealia. Nah, anak-anak Ustazah sudah ada ya catatannya. Nah, jenis dan manfaatnya. Dah, kita juga sudah mempelajari jenis dan manfaat dari beras apa, ya kan? Jagung apa manfaatnya? Apa-apa saja jenisnya? Gandum juga, sorghum, apa itu sorghum dan apa manfaatnya bagi tubuh? Sudah kita pelajari. Juga tentang jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Nah, kacang itu ada kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai dan beserta manfaatnya. Ya, kita sudah mempelajari juga umbi. Umbi itu apa? Nah, ada namanya umbi jalar, ada namanya umbi kayu, ada namanya kentang, nah, ya kan? Ada namanya talas. Nah, itu semua jenis umbian. Selanjutnya kita sudah mempelajari juga kemarin teknik pengolahan ya. Teknik pengolahan ada namanya teknik pengolahan pangan panas, ya, panas basah. Nah, di panas basah. Nah, kita juga kemarin mempelajari teknik pengolahan pangan panas kering ya, dry heat cooking ya, teknik menggoreng dengan minyak banyak ya, teknik menggoreng dengan minyak sedikit, shallow frying, teknik menumis atau shooting, nah, teknik memanggang atau baking ya, memanggang kering, memanggang dalam oven. Nah, kita sudah mempelajarinya. Terus ada namanya teknik membakar atau grilling. Nah, itu ya kita sudah mempelajari. Nah, sekarang kita mempelajari tahapan dan contoh pembuatan pengolahan ya, anak-anak Ustazah, tahapan dan contoh pembuatan pengolahan. Nah, di sini kita mengambil contoh adalah pengolahan serealia. Pertama serealia. Baik, sebelumnya di dalam pengolahan itu anak-anak Ustazah inilah bagannya. Yang pertama kita di perencanaan. Setelah matang di perencanaan kita masuk ke pelaksanaan dan pembuatan. Nah, di perencanaan ini apa saja ada nanti. Kita harus mencari ide dan gagasan, menyediakan alat segala macam. Nah, terus proses pelaksanaan dan pembuatan. Nah, kalau kita sudah proses pelaksanaan pembuatan, ini berarti ini proses memasaknya sudah ya. Kita masuk ke penyajian dan pengemasan. Nah, setelah itu baru kita evaluasi. Apa yang kita evaluasi di sini? Hasil masakan kita, ya. Nah, itu dia nanti bagan di dalam tahapan dan contoh pembuatan makanan. Nah, pertama anak-anak Ustazah kita akan mengambil pengolahan serealia. Serealia di sini kita adalah beras ya. Yang pertama beras ya. Nah, namun sekarang anak-anak Ustazah
orang rata-rata sudah memasak menggunakan rice cooker ya, rice cooker. Nah, ini kayak minggu lalu juga sudah kita pelajari sedikit ya. Namun dahulu atau di daerah-daerah yang belum terada listrik saat ini atau listriknya masih selalu hidup, tidak selalu hidup, kadang cuma hidup siang atau hidupnya cuma sore sampai malam saja. Nah, masyarakatnya masih memasak nasi dengan cara tradisional. Nah, mungkin ada sebagian anak-anak ustazah yang, apa itu ustazah memasak nasi secara tradisional? Nah, ya kan pertanyaan yang timbul. Nah, ini kita akan mempelajari memasak nasi secara tradisional. Nah, apa saja bahan dan alat? Nah, bahannya di sini adalah beras dan air. Nah, alatnya di sini ada wadah, ada centong nasi, ada dandang, ada kukusannya, ya, ada magicomnya juga, rice cookernya ya untuk menanak nasinya. Nah, terus itu tadi alatnya ya. Yang keduanya produk olahan pangan beras menjadi berbagai makanan pokok. Nah, produk olahan beras biasanya diolah menjadi makanan nasi putih ya, tahunya kita ya, baik itu dengan cara diaron, dikukus atau dimasak dengan rice cooker hasilnya. Nah yang kalau diaron inilah dia yang secara tradisional ya anak-anak ustazah ya. Nah, bagaimana memasak nasi secara tradisional tadi? Nah, ini dia ustazah jelaskan. Kalau kita memasak nasi secara tradisional anak-anak ustazah, caranya nasi berasnya kita cuci. Nah ya, setelah kita cuci, kita aron namanya, kita masak setengah masak, baru kita masukkan ke dandang. Habis baru kita kukus lagi, kita biarkan dia masak di atas kompor ya. Itu masak secara tradisional. Nah, produk olahannya berupa nasi. Nah, ini ada beberapa daerah di Indonesia ya, beras dibuat menjadi berbagai macam produk makanan pokok nasi yang berbeda ya. Nasi ya tidak hanya sebagai hidangan biasa yang diletakkan di meja makan. Nah ya, nasi kita lanjut. Nasi tidak hanya sebagai hidangan biasa yang kita letakkan di meja makan ya, namun di meja makan yang ditemani lauk pauk dan sayuran. Nah, ada lagi olahan nasi ya seperti nasi uduk ya, nasi uduk masakan khas Betawi. Nah, apalagi olah nasi yang lain, ada nasi goreng ya, atau nasi kuning ya, dan lain sebagainya. Itu jadi olah-olahan nasi ya, bisa nasi putih, bisa jadi nasi uduk, bisa jadi nasi goreng, atau bisa jadi nasi kuning ya kan. Nah, kalau kita Indonesia ya anak-anak ustazah ya, kita kaya akan kreasi kuliner ya, kuliner mulai dari olahan nasi tadi ya. Nasi tidak hanya menjadi makan pokok. Ini contohnya, ini adalah nasi uduk atau kita bilang di sini adalah nasi gurih. Terus ada nasi goreng ya kan, dan ini ada namanya nasi kuning. Nah, itu tadi serelia beras. Sekarang jagung. Nah, pernah nggak anak-anak ustazah melihat nasi jagung? Ya. Terus kenapa dia dinamakan nasi jagung? Ya, karena bahan utamanya biji jagung yang dikeringkan. Nah, di sini anak-anak ustazah, dia bukan beras ini contohnya ya, ini bukan beras, bukan nasi yang dimasak kuning ya, namun ini adalah kuning dari warnanya jagung ya. Nah, jadi jagung tadi digiling atau ditumbuk menjadi halus ya kan, pecah lebih kecil gitu, bukan bulat-bulat seperti yang biasa kita lihat di jagung. Nah, baru setelah itu dikeringkan dan dimasak. Nah, namun di sini yang perlu diperhatikan anak-anak ustazah, tidak hanya biji jagung, namun dia dicampur dengan beras ya. Nah, biasanya nasi jagung ini menjadi makanan pokok khas daerah, makanan pokok khas penduduk Madura ya.
Nasi jagung sama halnya dengan nasi putih ya, biasa dimakan dengan lauk pauk ya, kayak kita makan biasa. Cuman nasinya, nah kalau kita biasanya nasinya semua beras gitu kan, beras yang dimasak ditanak jadi nasi. Nah kalau ini dia berasnya dicampur dengan jagung, jadi nasi tadi memang sudah berwarna alami, warnanya dari jagung ya. Nah sajiannya si jagung ini anak-anak ustazah biasanya ditemani lauk ya, kayak kita makan biasa, bisa dengan ikan asin ya, bisa dengan rempeyek teri, dengan sayur urap, sayur terong, tumis lodeh dan tumis cabai hijau, terserah ya sebenarnya untuk lauknya. Nah terus proses pengolahan pengolahan pangan nasi jagung ini tidak jauh berbeda dengan cara memasak nasi putih biasa ya. Alat yang digunakan juga sama ya anak-anak ustazah. Kayak alat yang di atas tadi, ada dandang, ada kukusannya, atau bisa kita masak langsung di magicom, terserah ya. Yang membedakan cuma bahannya saja. Bahannya di sini terdiri dari jagung dan beras serta air. Kalau kita memasak nasi dari beras kan cuma beras sama air bahannya. Nah kalau ini bahannya beras, jagung dan air. Nah semua pengolahnya juga sama. Nah ini produk olahan jagung khas budaya kuliner Indonesia lainnya, yaitu jagung bose ya, berasal dari NTT, dan ada binte biluhuta atau milu atau jagung siram dari Gorontalo ya anak-anak ustazah, olahan dari produk jagung tadi ya. Nah, mengolah jagung menjadi jagung bose ya, sekedar ini biar kita tahu ya, ternyata jagung itu tidak hanya diolah menjadi nasi tadi, bisa diolah menjadi bose, yaitu masakan NTT. Nah, mengolah jagung menjadi bose tidaklah sulit ya. Jagung butuh dipipil, kemudian ditumbuk dengan menggunakan lesung dan alu. Tahu kan anak-anak usah lesung? Nah, lesung itu dan alu ya ditumbuk. Jagung ditumbuki hingga kulit ari terpisah dari biji jagung. Nah, biji jagung yang sudah tanpa kulit ari dimasak dengan dicampur dengan kacang-kacangan ya, kemudian sayur-sayuran dan air kaldu hingga membentuk kaldu air yang mengental seperti bubur. Nah, jagung bose disajikan dengan lauk dan sayuran, layaknya makan nasi biasa ya. Nah, milu atau jagung siram membuatnya juga amat sederhana ya. Milu disiram berbahan dasar jagung yang dipipil, direbus dengan air dan garam secukupnya, kemudian diberi suiran ikan cakalang ya. Ini masakan tradisional, masakan khas daerah ya anak-anak ustazah. Ini contohnya jagung bote dan binte milu, ini dia ya anak-anak ustazah ya. Nah, dan masih banyak lagi olahan-olahan dari serealia yang lainnya. Mungkin untuk olahan jagung mungkin masih ada di daerah-daerah tertentu, mungkin punya olahan tersendiri ya untuk jagung dan juga beras. Nah, ini cuma sebagai contoh yang kita pelajari. Nah, yang kedua di sini ada pengolahan kacang-kacangan. Yang pertama adalah kacang tanah. Nah, anak-anak ustazah sudah mempelajari kacang tanah. Nah, apa manfaatnya bagi tubuh? Nah, kita juga sudah mempelajarinya. Nah, bentuknya juga sudah tahu ya. Nah, kalau biasanya anak-anak ustazah berbagai macam olahan yang bisa dibuat dari kacang tanah itu, misalnya ya cemilan seperti kacang rebus ya, atau kacang goreng, atau bisa membuat biskuit dari kacang tanah. Nah, namun juga bisa dipakai sebagai saus atau bumbu dari suatu olahan pangan seperti bumbu kacang untuk gado-gado ya kan, atau bumbu pecel atau sayuran pecel ya, atau bumbu siomay dari olahan pangan siomay ya, kacang tanah. Jadi untuk sausnya istilahnya ya anak-anak ustazah ya, pengolahan kacang tanah. Selanjutnya ada kacang hijau. Nah, untuk kacang hijau kita juga sudah mempelajari dan manfaat-manfaat untuk tubuh ustazah juga sudah menjelaskan ya. Nah, biasanya kacang hijau diolahan menjadi kudapan ya, makanan kudapan ya. Nah, olahan pangan tradisional dari bahan kacang hijau yang sudah terkenal masyarakat adalah pia ya, atau bakpia yang rasanya manis gurih. Jadi dia kayak kue-kue tapi di dalamnya ada kacang hijau. Nah, selain itu ada makanan kacang hijau yang sangat digemari tua muda sebagai sarapan pagi, itu namanya bubur kacang hijau ya, anak-anak ustazah ya.
Nah, jadi dan masih banyak lagi olahan lain untuk kacang hijau ini ya. Nah, ini sebagai contoh, misalnya dibuat jadi kudapan, jadi kue pia atau bakpia ya, atau dimasak menjadi bubur. Nah, itu tadi tentang pengolahan kacangan. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan umbi ya. Nah, pangan umbi-umbian ya sebagai makanan pokok biasanya sebagai pangan sarapan pagi atau kudapan teman minum teh kopi di sore hari ya. Nah, umumnya jika untuk mengganti makanan pokok nasi biasanya umbi-umbian ya, kayu, baik ubi kayu atau singkong, mau baik ubi jalar ya, talas maupun kentang, diolah dengan cara direbus dan dikukus ya. Namun jika pengolahan pangan sebagai kudapan sore hari dari umbi-umbian variasinya lebih banyak ya. Nah, sebenarnya terserah mau dibuat apa anak ustazah. Nah, contohnya di bawah ini kita akan mempelajari cara pembuatan tiwul ya. Tiwul terbuat dari ubi kayu. Nah, kita pelajari di sini perencanaan. Nah, pertama kita masuk ke perencanaan. Nih contohnya ya. Membuat tiwul makanan pokok pengganti beras ya, yang dibuat dari tepung geplek. Tepung geplek itu ya tepung yang berasal dari singkong. Singkongnya dikupas lalu dijemur hingga kering, kemudian ditumbuk menjadi tepung. Nah, ini contohnya. Ini singkongnya tadi dikupas, nah kemudian dijemur. Setelah kering ditumbuk sehingga menjadi tepung. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya pelaksanaan pembuatan ya. Yang pertama yaitu mempersiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan secara lengkap. Bahan dan alat dapat diperoleh dengan cara membeli dan meminjam ya. Ya, kalau ada di rumah. Nah, pertama itu bahannya adalah tepung ubi tadi, ada gula merah dan ada air. Alatnya apa? Alatnya di sini ada tampah ya, ada kukusan anyaman bambu atau dandang, boleh kita pakai tungku kayu. Nah, berfungsi sebagai kompor. Nah, kalau memakai kompor juga tidak masalah sebenarnya ya. Nah, ini proses pembuatannya. Nah, pertama dalam proses pembuatan tiwul itu yang pertama tepung ubi jalar atau singkong diberi campuran air dan gula Jawa. Jadi tepung tadi kita aduk dengan air dan gula Jawa ya. Terus aduk tepung bercampur dengan air gula Jawa dengan tangan hingga merata. Jadi dengan merata ya kan, kita aduk sampai rata. Terus selanjutnya aduk terus hingga tepung dan air gula Jawa bercampur menjadi adonan bahan butiran kasar dan halus. Nah, jadi dia ya. Selanjutnya adonan bahan kemudian diayak untuk memisahkan butiran kasar dan halus. Jadi dia nggak diadon sampai basah ya kakak-kakak ya. Dia cuman teradon lah air dan gula merah tadi. Nah, kenapa dia tidak basah? Bukti dia masih bisa kita ayak ya untuk memisahkan adonan yang butiran halus dan butiran kasarnya. Nah, setelah itu adonan bahan tiwul dimasukkan ke dalam kukusan ya. Kukusannya terus diberi lubang di tengah adonan agar apa? Agar uap air bisa keluar. Nah, ini ya. Nah, ini kukus di atas tungku dengan kayu bakar atau di kompor juga bisa ya, 30 menit. Jadi naik kukusannya. Nah, inilah hasil jadinya. Nah, hasil jadinya tiwul yang sudah ditata di atas piring yang dialas daun pisang ya. Ini contohnya. Oke. Nah, kalau memasak seperti Ustazah bilang, kalau kita sudah memasak ada tahap penyajian. Nah, tahap penyajian ini yang mempengaruhi sebenarnya ya anak-anak Ustazah ya. Kita mau masak seenak apapun, kalau waktu penyajiannya cuma ditumpuk-tumpuk begitu di dalam piring, orang kurang selera. Nah, ini tahap penyajiannya untuk tiwul ini. Nah, contohnya tiwul ditaruh di wadah ya kan, terus di atasnya ditaburi kelapa kukus ya. Nah, terus biar lebih cantik ini disajikan di dalam piring anyaman bambu biar lebih kelihatan lagi tradisional ya. Ini tiwul. Nah, jadi tiwul tadi juga bisa dimakan dengan ya anak-anak Ustazah dengan lauk ya, mau dimakan dengan telur dadar. Ini contohnya tiwul dengan lauk telur dadar, sambal goreng teri dan sayur bunga atau daun pepaya pedas ya khas Wonogiri. Nah, ya ini bisa dikonsumsi tanpa tidak hanya jadi cemilan ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini juga tiwul disajikan di dalam besek yang sudah dilapisi daun pisang ya. Besek itu terbuat dari bambu ya anak-anak Ustazah kalau nggak tahu ya. Nah, sedangkan kemasan modernnya dengan kertas atau coklat dus kalau sekarang ya keganti besek ini. Nah, ini lauknya ya, lauknya, dan ini tiwulnya. Nah, ini juga tiwul dimakan
ya, menjadi lauk. Jadi tiwul ini adalah pengganti nasi intinya ya kakak-kakak ya. Jadi pengganti nasi, dan kita sudah mempelajari kandungan-kandungan yang terdapat di dalam ubi kayu. Nah, ini tidak akan mengurangi kadar gizi atau kadar kebutuhan tubuh akan nutrisi, juga terpenuhi oleh ubi ya. Nah, jadi ada daerah-daerah tertentu yang makanan pokoknya misalnya tiwul atau memang makanan selingan, jadi tidak melulu nasi makanan pokok mereka ya, diselingi dengan tiwul. Nah, itu tadi. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang ada masakan tradisional ya anak-anak ustazah. Jadi dia tidak hanya terbuat dari beras atau serelia, atau hanya terbuat dari kacang-kacangan, atau terbuat dari umbi. Namun dia mengkombinasikan atau mencampur ya antara serelia dan umbi, yaitu contoh makanan itu tinutan atau tinutuan, yaitu bubur Manado ya. Makan ini khas orang Minahasa, Sulawesi Utara ya. Nah, tinutuan ini mengkombinasikan makanan pokok beras dengan umbi, yaitu ubi kayu dan singkong atau singkong, serta berbagai sayuran menjadi seperti labu kuning ya, kangkung, bayam, daun gedi, yaitu makanan khas Manado juga, dan kemangi. Nah, itulah bahan yang bisa digunakan untuk membuat bubur tinutuan. Nah, umumnya bubur tinutuan dimakan sebagai sarapan pagi ya anak-anak ustazah ya. Nah, rasa tinutuan yang unik ya, rasanya unik dan bernutrisi. Nah, makanya dia bisa dijadikan sebagai sarapan pagi. Nah, baik, itu contoh lain nih. Sekarang kita pelajari cara membuat bubur Manado tadi. Kalau tiwul kita juga sudah belajar ya. Cara membuat bubur Manado, yang pertama perencanaan. Nah, di dalam perencanaan itu kita sudah menentukan apa yang mau kita masak ya kan. Nah, pelaksanaan pembuatan. Nah, jadi dalam persiapannya itu kita menyediakan bahan. Nah, apa aja bahannya di sini adalah beras, ubi, dan labu kuning ya. Nah, terus yang kita butuhkan lagi di sini ada untuk sayuran ya, ada kangkung, ada bayam, daun pepaya, ada jagung ya kan, ada daun kemangi, garam ya kan. Nah, apa saja bahannya? Bahannya di sini ada ikan roa asap. Nah, ini ikan khas Manado, bawang merah, bawang putih, ada jahe, cabai, tomat ya kan, cabai rawit ya. Nah, ustazah, yang kita butuhkan sekarang alatnya ada wadah, panci ya kan, sendok kayu, mangkok, telenan, pisau, sendok garpu, ulekan. Nah, ya kan? Nah, bagaimana proses memasaknya? Yang pertama adalah masukkan beras ke dalam air ya kan sampai mendidih. Kemudian rebus singkong ya, rebus singkong. Nah, setelah beras agak masak mengambang, masukkan singkong rebus dan labu kuning ke dalamnya ya, kita masak ya sehingga menjadi bubur ya, dia menyatu di situ. Kemudian setelah itu masukkan jagung pipil ya dan masak sampai matang ya sambil diaduk. Nah, ini contohnya bubur tinutuannya tadi, yaitu dia jadi mengental ya, tapi tidak terlalu kental jika tidak terlalu kental sebenarnya. Ya, jadi kalau kental sekali tambahkan air. Nah, ini setelah dimasukkan sayuran di atas tadi ada bayam, kangkung, kemangi dan lain sebagainya dimasukkan menjadi satu. Nah, ini dia. Kemudian ditambahkan suir-suiran ya, suir-suiran ikan roa tadi, ikan khas Manado tadi, ya. Nah, ikan suir-suirannya kita ulek ya jadi kering. Nah, jadilah dia sambal ya, anak-anak ustazah ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang pengemasannya. Untuk pengemasannya seperti ini. Bubur tersaji di dalam piring ya, terus ada sambelnya dan ada gorengannya. Cara penyajiannya ya. Selanjutnya, nah, kita masuk ke penyajian dan pengemasan. Baik. Penyajian dan
pengemasan. Makanan ya, makanan adalah kebutuhan pokok manusia ya. Nah, Ustazah bilang kalau kita memasak, penyajian dan pengemasan itu sangat penting. Nah, namun kita harus memperhatikan ya di sini ya, sanitasi dan higienis penyajian suatu hidangan ya harus kita perhatikan. Nah, makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang ya. Selera makan dapat menjadi penyebab kontaminasi ya, berbagai macam penyakit. Nah, di dalam penyajian itu yang pertama adalah prinsip wadahnya. Artinya setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian. Nah, tujuannya agar apa? Agar antar jenis makanan tidak terkontaminasi atau tidak tercampur dengan bakteri atau kuman ya secara silang dari hidangan yang lain, sehingga dapat mengantisipasi terjadi pencemaran bakteri dan kuman dari hidangan lain dan untuk memperpanjang masa penyajian makanan. Ya. Nah, terus yang harus kita perhatikan adalah prinsip kadar air. Yang kedua artinya menempatkan makanan yang mengandung kadar air tinggi atau berkuah di sini ya. Baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Pada umumnya makanan berkuah akan lebih mudah basi. Nah, selanjutnya prinsip yang ketiga, prinsip bahan makanan dapat dimakan. Artinya bahan makanan tidak membahayakan kesehatan seperti terlalu banyak pengawet, menggunakan bahan pewarna makanan dan menggunakan bahan-bahan lain berbahaya lainnya ya. Yang kelima, prinsip panas. Artinya setiap hidangan makanan disajikan masih dalam keadaan panas atau hangat ya, sehingga ini membuktikan hidangan masih segar ya. Khususnya hidangan berkuah akan lebih segar jika disantap dalam keadaan panas atau hangat. Nah, makanan dengan prinsip panas ini sangat bermanfaat guna mencegah kontaminasi terhadap bakteri tadi. Jadi kebersihan ya, higienisnya ya yang harus betul-betul kita perhatikan di sini. Habis itu prinsip bersih yang kelima, prinsip alat bersih. Artinya setiap peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkuk harus bersih dalam kondisi yang baik ya. Bersih artinya sudah dicuci dengan cara yang higienis ya. Kenapa tujuannya di sini? Untuk mencegah penularan penyakit dan memberikan penampilan yang estetis. Nah, yang keenam, prinsip penanganan makanan. Artinya dalam penyajian makanan hendaknya hindari kontak langsung dengan tangan. Jadi itu tadi makanya mengambil makanan gunakanlah sendok ya kan atau penjepit gitu ya kan. Jadi tidak langsung dicekuh atau dipegang dengan tangan kita ya. Nah, itu tadi prinsip-prinsip higienitas dan sanititas makanan ya, prinsip-prinsip higienitas dan sanititas makanan. Nah, sekarang kita memilih makanan tadi kan pertama berdasar higienitas dan sanititasnya. Yang kedua kita memilihnya berdasarkan cita rasa ya. Cita rasa itu sensasi rasa, bau dan penampilan makanan dari yang akan kita santap. Nah, biasanya anak-anak ustazah rasa sebenarnya timbul pada lidah ya. Jadi manusia itu memiliki 8.000 kuncup-kuncup pengecap atau taste buds-nya yang berada pada bagian belakang dan samping lidah. Jadi sangat banyak ya kuncup-kuncup pengecap kita itu ya. Dan pada langit-langit dan juga tenggorokan. Jadi tidak hanya lidah, ternyata kita di situ langit-langit juga mempengaruhi, tenggorokan juga mempengaruhi ya untuk kita sekedar merasa suatu makanan. Nah, apabila sel reseptor ya dasar di dalam kuncup-kuncup tadi pengecap, dia kuncup-kuncup pengecap tadi mendapat rangsangan rasa, maka akan dapat mendeteksi aneka sensasi rasa. Seperti kita diketahui ada 4 rasa, yaitu apa saja? Nah, kita tahu ada rasa manis, rasa asam, rasa asin dan rasa pahit. Nah, di sini kita pelajari. Nah, untuk rasa manis anak-anak ustazah ditimbulkan oleh sukrosa, glukosa, fruktosa, yaitu kadar gula ya dan lain-lainnya yang menandakan bahwa produk makanan tersebut memberikan energi. Ya, setiap rasa memberikan fungsi fisiologis. Apa fungsinya? Yang pertama rasa manis. Ya, itu tadi. Yang kedua ada rasa asam. Nah, rasa asam itu dibentuk oleh asam sitrat, asam laktat dan asam asetat ya.
yang menunjukkan bahwa makanan mengalami fermentasi atau bahkan basi. Nah, ya. Yang ketiga itu rasa asin. Rasa asin itu dibentuk oleh sodium klorida yang menunjukkan bahwa perlu ada keseimbangan mineral, ya. Terus yang keempat ada rasa pahit, yaitu dibentuk oleh komponen alkaloid, ya, narigenin, kafein dan lain-lain. Ini menandakan kemungkinan adanya toksin atau racun. Nah, jadi itu tadi setiap rasa memberikan fungsi fisiologis tertentu. Jadi ada rasa manis, nah ditimbulkan oleh apa, ya kan? Nah, itu dia tadi ada rasa manis, asam, asin dan rasa pahit. Nah, setelah faktor kedua tadi, faktor kedua dari pemilihan makanan adalah cita rasanya. Nah, faktor ketiganya adalah pemilihan makanan adalah karena warna dan tekstur atau bentuk makanan tersebut, ya. Nah, dengan kualitas makanan yang baik, ya, dapat memuaskan konsumen dalam membelinya, ya. Makanan yang disajikan dengan menarik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu faktor warnanya, teksturnya dan bentuknya. Nah, kalau dari warna makanan akan dapat dilihat bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek, ya. Nah, kalau buah misalnya anak-anak ustazah, kalau buah yang seger itu dia nampak seger, hijau seger gitu, ya. Nah, contoh pisang. Nah, kalau pisang yang seger itu dia akan kelihatan nampak kuning gitu, kuning masih mengkilat cantik. Nah, waktu dia sudah tidak seger sudah mulai menghitam. Jadi warnanya sudah mulai rusak di sini. Nah, Nah, warna juga dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanan. Contoh pisang tadi. Nah, kalau pisangnya hijau, anak-anak ustazah, kita pasti tahu, oh ini pisangnya masih muda atau masih mentah. Nah, kalau dia sudah berubah menjadi kuning, kuning agak orange, nah nih. Nah, pisangnya sudah mulai matang. Nah, kalau untuk tekstur makanan yang apabila diraba oleh tangan terasa empuk, terus dia mudah digigit dan mudah dikunyah untuk memberikan rasa yang cepat pada panca indera karena dapat dinikmati dengan nyaman. Nah, sebaliknya jika tekstur makanan berkonsistensi keras, ya akan memberikan rangsangan yang lambat pada panca indera kita, ya. Tadi, terus tekstur satu makanan ditentukan oleh indera perasa. Apa itu? Mulut. Nah, jadi karena ada rangsangan fisik yang ditimbulkannya, ya. Nah, faktor keempat dalam pemilihan makanan adalah karena alat atau kemasan sajian makanan, ya. Seseorang yang membeli makan di restoran, ya, kadang dimakan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Nah, apabila makan di restoran atau di rumah makan tradisional, alat yang digunakan dalam menyajikan makanan biasanya itu ada piring makan, sendok garpu, mangkuk, ya, untuk sayur, terus ada gelas minum, piring-piring penyajian lauk-lauk dan sebagainya. Nah, alat penyajian dan kemasan hidangan makanan bisa menggunakan produk kerajinan tradisional, ya, anak-anak ustazah. Contohnya bisa menggunakan wadah yang terbuat dari anyaman rotan atau bambu, ya. Nah, alat penyajiannya, ya. Terus bisa menggunakan daun, ya, entah daun pisang, daun jati, bisa daun itu cuma dilipat atau memang dibuat kayak mangkok, ya, terserah. Nah, itu alat penyajian tradisional, ya, anak-anak ustazah, ya. Terus yang kedua ada alat penyajian modern. Nah, alat penyajian modern ini banyak menggunakan mangkok-mangkok kaca, mangkok stainless, ya kan, atau untuk makanan yang dikemas misalnya menggunakan mika atau styrofoam, ya. Nah, alat penyajian. Sekarang kemasan tradisional. Nah, kalau kemasan tradisional itu banyak menggunakan daun-daun, ya, entah itu daun pisang, daun jati, daun kelapa, ya kan. Nah, itu untuk kemasannya. Nah, kalau untuk kemasan modern banyak menggunakan kertas, ya, anak-anak ustazah, kertas, styrofoam, aluminium foil, ya, terserah, mika dan lain sebagainya. Nah, untuk penyajian dan kemasan yang modifikasi, nah, contohnya di sini bisa menggunakan nih kemasan karton yang modifikasi dengan plastik mika misalnya, atau kertas nasi yang di dalamnya dialasi dengan daun pisang, ya kan. Nah, ini cara penyajiannya. Baik.
Itu tadi pelajaran kita di bab ini. Oke, anak-anak ustazah, untuk hari ini sampai di sini bab pengolahan. Nah, minggu depan kita sudah masuk ke pengolahan makanan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Nah, tadi itu pengantarnya ya di bab 3-nya. Persiapkan untuk bab keempatnya, insya Allah kita pelajari di minggu depan ya. Baik, kita cukupkan materi kita hari ini sampai di sini ya, karena memang waktu kita sudah habis dan keterbatasan waktu. Jangan lupa tugas dikumpul ya anak-anak ustazah tunggu tugasnya, foto dan tabel. Jadi kalau tabel saja ustazah anggap tidak mengumpul ya, harus ada fotonya, foto dari ternak yang dibudidaya ya, untuk kelas 8. Baik anak-anak ustazah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.